Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufik. Pagi Ibu Deliana. Sehat Pak Arya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya Pak, sesuai janji kita kemarin nih kan, saya kan mau melakukan observasi sama observasi Bapak di dalam kelas. Nih ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan dengan Bapak. Pak ada waktu? Oh boleh Bu, bisa ada 5 menit aja Bu ya. Ya, 5 5 menit. menit aja ya. Sekali Bapak. Nanti Ibu banyak-banyak bertanyanya. Kalau banyak bertanya saya bingung Bu. Aduh, Bapak ini. Oke, Pak, kita mulai Intermezzo ya. aja ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita tanya. Oke, saya bertanya Pak ya. Ya, Bu. Saya ingin bertanya nih Pak, ketika Bapak melakukan observasi di kelas, capaian pembelajaran apa yang ingin Bapak sampaikan ke anak? Kebetulan kita sudah masuk di dalam CP kita, itu kita sudah pagi, dan hari ini insya Allah yang akan masuk materi itu pada materi pengukuran dan bisa tutup yang Capaian pembelajarannya ya Pak iya, ya. berkaitan tentang materi pengukuran dan besaran. Itu, ini saya tanyakan lagi, area apa yang ingin Bapak kembangkan dari CP tersebut? Bagian mana yang ingin saya observasikan? Oh, kalau di situ kebetulan kita yang mau kita pahamkan pada anak adalah bagaimana cara mengukur satu. Nah, anak berapa memahami bagaimana dia mengukur dan mengetahui apa-apa saja dari pengukuran itu. Misal, anak dapat memahami tentang pengukuran. Yang kedua, anak dapat memahami tentang besaran dan satuan. Baik Pak, kemudian setelah Bapak mempelajari tentang pengukuran satuan baku dan tidak baku, besaran pokok dan besaran turunan, apa yang ingin Bapak tonjolkan dari pembelajaran ini? Nah, yang ingin kita lihat anak itu tentu ada dua cara yang kita lakukan. Yang pertama, anak itu kita suruh dulu dia untuk berpikir sendiri. Misalnya begini, anak kita suruh mengukur apa itu besaran, dan apa itu satuan. Nah, kita suruh mereka untuk mencari misalnya satuan besaran pokok itu yang mana. Jadi mereka cari sendiri sampai mereka temukan. Nah, tentu kan di antara sekian banyak anak ada aja yang tidak memahami. Mungkin ada juga yang memahami, atau sama sekali tidak memahami semua. Jadi kita kasih dulu mereka, kita lontarkan dulu permasalahan itu sama mereka. Nah, setelah beberapa menit tidak kita temukan dari apa yang kita minta pada anak-anak, mari kita jelaskan dulu. Setelah kita jelaskan, baru mereka kita suruh untuk mempraktekkan. Nah, dari yang sudah kita jelaskan apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan, apa itu satuan baku dan apa satuan tidak baku. Nah, baru mereka kita kasih alat, berupa kit. Nah, dari kit itu, alat yang ada kit itu mereka baru kita suruh. Nah, itu juga masalah buat mereka. Nah, masalah buat mereka di mana? Karena mereka kita tayangkan pada kit kita berikan pada mereka hanya kita suruh dengan melalui LKPD yang kita berikan untuk mencari barangnya yang mana, alat yang digunakan yang mana. Nah, itu juga jadi masalah sehingga mereka berpikir yang mana alatnya. Nah, dari LKPD yang kita kembangkan. Nah, tentu akan muncul pertanyaan bagi anak-anak yang mau, bagi anak yang tidak mau, dia pasti main-main. Dengan mengambil semua segala macam itu dengan sambil bermain. Nah, itu adalah salah satu bagian kita melihat keaktifan anak yang serius dan yang tidak serius. Berarti keaktifan anak ya Pak? Iya. Iya. Dan juga pemahaman dia bagaimana cara mengukur, membedakan satuan itu tadi. Ya. Baik Pak, betul sekali, bagus ya Pak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi apa yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran tentang pengukuran ini? Strategi apa yang Bapak lakukan?
Nah, karena ini berkaitan tentang masalah problem yang akan kita berikan, tentu yang paling tepat itu adalah strateginya adalah problem basic learning. PBL ya Pak ya, PBL. terus modern ya. Iya. Gitu. Jadi ya itu kalau dulu kan ya sekaligus observasi ya. Iya. Nah, observasi atau discovery kan gitu. Berarti Bapak melihat lah ya Ya, bagaimana kita harus lihat dulu, kemampuannya. Karena kan kita harus merdekakan dia kan. Merdekakan. Jadi kita lihat dulu kemauannya bagaimana. Terus Pak, bagaimana cara Bapak membagi kelompok anak-anak? Membagi kelompoknya sesuai apa? Nah, dalam pembagian kelompok itu kan sesuai yang kita pahamkan di dalam pembagian kelompok itu kan anak dibagi dulu berdasarkan dengan kemampuan kompetensinya, pemahamannya secara individu kan kita bagi-bagi. Nah ternyata itu tidak berjalan dengan baik. Berarti pertama menggunakan asesmen Yes, diagnostik. asesmen itu kita lakukan. Nah tapi ternyata itu tidak berjalan. Kenapa? Karena kalau dia yang pemahamannya sama, tentu ini nggak akan berjalan. Kenapa? Karena pemahaman sama, maka dia akan berpikirnya sama. Ya main semua. Nah, dia nggak akan nyampe di sana. Untuk mengetahui itu dia nggak sampai. Nah itu sudah kita lakukan. Maka yang kedua, kita berikan metode dengan yang biasa Bapak lakukan. Itu kita buat dengan sistem permainan, game. Menarik ya Pak ya, Ya. untuk siswa sesuai dengan Ya, kebutuhan siswa ya, saat jadi ini. kita buat banyak tuh kalau dengan gaya permainan itu banyak bisa kita gunakan dengan nyanyi, nyanyi, ya TTS dan lain-lain. Banyak metode yang bisa kita lakukan untuk sehingga mereka dapat teman pun mereka tidak komplain, tidak protes. Apalagi kalau guru yang milih kan. Jadi kalau guru yang milih atau dia yang milih tentu mereka itu komplain. Tapi kalau kita buat dengan cara game, mereka akan mendapatkan teman itu. Walaupun itu temannya itu menurut dia itu tidak paham, tidak tahu. Bagus sekali ya Pak, menarik seperti yang nggak sabar saya ingin observasi Bapak langsung nih. Kemudian dari pembelajaran Bapak yang menggunakan project based learning atau PBL ini, kira-kira yang ingin Bapak terapkan nilai berapa yang ingin Bapak dapatkan antara rentang 1 sampai 10, rentang berapa yang ingin dapatkan dalam pembelajaran ini? Tentu kalau kita harapan kita guru sebagai seorang guru ataupun pendidik, tentu kita mengharapkan nilai maksimal. Itu yang jelas maksimal. Maksimal itu harapan kita. Karena keberhasilan guru itu, seorang pendidik itu adalah kalau bisa siswanya itu lebih pintar dari dia. Oh, gitu. Nah itu keberhasilan. Jadi kalau bisa siswanya lebih pintar dari gurunya, itu baru dia berhasil. Tapi kalau masih di bawah atau sama, berarti guru itu belum berhasil sebenarnya. Jadi siswa itu harus lebih berhasil. Jadi rentangnya itu bisa jadi 9, Bisa 100. 100 Wah, ya, kalau kita ambil rentang 1 sampai 10 ya rentangnya 100. Kalau bisa di atas 100 silakan. Enggak ada masalah. Nah, gitu. Kenapa? Kita kan harus memberikan kebebasan. Perlu kita pahami seperti saya sampaikan tadi bahwa keberhasilan seorang mendidik, keberhasilan seorang dewasa itu adalah apabila dia memberikan suatu bimbingan pada orang di bawahnya, maka dia harus lebih berhasil daripada diri. Itu harus pegang prinsip. bagus ya Pak ya. Tips yang bagus pada hari ini ya Pak. Iya. Nah Pak, oke. Pertanyaan penutup kita nih Pak. Iya. Dari capaian pembelajaran Bapak kita ada indikator tercapaian pembelajaran. Nah, maka ada Bapak bilang tentang pengukuran satu waktu dan tidak waktu. Nah, kira-kira indikator tercapaiannya apa Pak dari pembelajaran ini? Ini Bapak harapkan ke siswa. Ya tentu indikator yang kita harapkan itu seperti pada yang pertanyaan kita menilai pada pertanyaan yang di atasnya tadi, kan kita mengharapkan nilai terbaik, toh. Nah, tentu yang kita harapkan adalah anak mampu bagaimana cara mengukur. Tuh, yang kedua anak mampu atau siswa mampu membedakan satuan, membedakan besaran. Itu yang kita harapkan. Bahkan kalau mampu itu kan artinya mampu itu dia mampu melakukan, mampu mendeskripsikan. Nah, jadi itu yang kita harus kemampuan dia sehingga mendapatkan nilai maksimal tadi.
terima kasih Pak waktunya untuk hari ini. Kira-kira nanti kita pelajaran jam ketiga keempat ya Pak ya. Saya mau kasih Bapak terima kasih juga ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pelajaran kita dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi kita, yang tidak hadir hari ini siapa? Afif. Namanya? Iya. Muhammad Yusuf. Putri Najwa. Keterangannya Akid dengan Yusuf. Akid ya, 3 orang ya. Oke, yang hadir hari ini 27 orang. Saya kita langsung pada materi kita, itu tentang pengukuran. Ya, kita lanjut pertemuan kita kemarin, yaitu berkaitan tentang pengukuran. Oke. Kemarin kita belajarkan, ya, siapa yang masih ingat pengukuran dibagi berdasarkan dari keadaannya. Pengukuran dibagi berapa? 2. Apa itu? Besaran, besaran
besaran pokok dan besaran turunan. Oke. Oke, baik. Besaran pokok dan besaran turunan. Oke. Nah, untuk mengetahui daripada besaran itu, apa kemarin besaran? Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Oke, besaran adalah Besaran adalah nilai yang berdasarkan nilai menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Oke, besaran adalah besaran sesuatu yang dapat diukur dan dapat memberikan nilai. Artinya nilai itu adalah angka. Dan memiliki satuan tadi kan? Nah, oke, dari sini maka ada ukuran semalam ada 2 besaran dan satuan. Oke, 1. Oke, yang kemarin nih. Oh iya, satuan. Oke, ada lagi yang masih ingat satuan? Yuk, siapa yang masih ingat satuannya? Satuan? Singkat. Ayo, apa satuan? Semalam, kemarin? Hah? Satuan? Satuan baku dan satuan? Tidak baku. Oke, satuan baku, baku dan tidak baku. Oke. Oke, baik. Sekarang hari ini anak-anak sekalian semuanya udah ada di meja. Satuan baku dan satuan tidak baku. Oke. Di mejanya sudah ada. Ya, di mejanya masing-masing sudah ada. Kita berkaitan dengan pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Berkait disambungkan dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Oke, satuan baku apa itu? Yang sudah ditetapkan berdasarkan Kongres Musik Internasional. Satuan baku yang sudah ditetapkan berdasarkan Kongres Internasional atau disebut dengan Satuan Internasional (KSI). Oke, baik, bagus. Good. Oke, sekarang silakan kamu buka alatnya. Buka di halaman pertama pada M1 pengukuran panjang. Kita mau lihat satuan-satuannya. Kita mau buktikan di sana. Silakan dibuka, dibaca. Ya, baca di situ. Ya. Sudah? Apa saja yang diminta? Nah, di sana yang diharapkan untuk anak-anak sekalian adalah mampu mengetahui cara mengukur panjang benda dan menggunakan satuan panjang pada hasil pengukuran. Oke. Nah, halaman 2. Nah, ya, jelas itu pada M1. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan ambil alat dan bahan yang digunakan dari kit yang ada. Silakan pilih. Ambil dari kit yang ada. Apa yang diminta di situ? Ada nama alatnya, guys? Ya. Apa yang diminta? Yang pertama apa yang diminta? Penggaris logam. Oke, cari penggaris logam. Ada nggak penggaris logamnya? Bukan. Nah, ini dia. Yang ini penggaris logam. Oke, bukan. Bukan. Ya, buka. Jangan. Ya, buka. Ya, penggaris logam. Sudah ketemu? Sudah ketemu penggaris logam? Oke. Nah, jadi penggaris logam itu nanti kita tambah, boleh ditambah dengan jangka sorong. Ya, tambah satu lagi jangka sorong. Nah, ini jangka sorong. Ya, kalau nggak tahu mana jangka sorong, lihat di kotak itu ada nama-namanya di pintunya itu. Nah, jangka sorong. Ya, kita tambah dengan jangka sorong, jadi tambahnya nanti ditambah. Ya, setelah itu balok aluminium, dari balok aluminium.
Oke. Balok aluminium. Mana balok aluminium? Diangkat. Ini kubus. Ini. Ya? Sudah? Sudah. Ini jangan ada kayak kita tak lengkap lah. Oke, boleh ditambah dengan yang lain. Oke, boleh ditambah dengan yang lain. Yang penting tahu namanya. Sudah? Oke, enggak bisa? Kok bisa nggak ada? Ya. Pak. Di kotak kit yang lain ada yang baloknya tambah? Kalau yang ini Pak. Yes. Ah, boleh ditambah. Pak, penggaris ada Pak? Penggarisnya ada? Di sini ada penggaris. Pinjam dulu. Ini cuk. Iya yang kayak gitu tuh. Ada juga. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, kitnya yang akan dipakai letakkan di bawah. Biar nggak terganggu. Kok hilang? Ini cuk. Untuk dia hilang. Ini tak bawa. Iya itu balonnya. Kalau mati ini. Berat sampai baca. Oke, sudah? Sudah? Oke, dari teruskan. Nah, setelah itu baca ikuti urutan pada halaman kedua. Oke, baca pada halaman kedua. Deh. Nah, dikerjakan. Yang nggak dipakai diturunkan dulu, biar nggak terganggu. Ini udah nggak dipakai kan? Ya, udah nggak dipakai. Letak dulu di sini. Ini baloknya mana? Tetap masuk. Apa lagi? Jadi nggak terganggu. Oke, sudah? Oke, silakan dibaca petunjuknya. Urutkan sesuai dengan petunjuk, dikerjakan sesuai dengan petunjuk. Oke, baca langkah-langkahnya sudah? Jadi, nah di langkah-langkah itu di situ diminta yang pertama apa? Ukur panjang dan lebar meja belajarmu dengan menggunakan pensil sebagai satuan ukur. Catat hasil program ke dalam tabel 1. Oke, buat pada tabel 1. Jadi dibuat di buku kamu, bukunya, tabelnya ya. Di sebaliknya aja. Di dalam tabel itu kan ada juga situnya kan? Ya, oke. Silakan diisi. Kalau dia kurang tambah ada di bawah. Boleh ditambah. Panjang dulu. Nah, Ini oi. dan ini mana? Tambah di buku catatannya, Pak. Dicatat di buku catatannya ya.
enggak, ini apa nih? Yang disuruh dulu. Selesaikan. Nah. Ini sudah? Ini juga. Apa tadi diminta? Baru yang langsung yang itu aja kan? Dari itu dulu pakai pensil. Bidanya. Nah, itu dulu. Nah, ini dulu gini tanyanya. Hah? Udah diukur? Pensil udah diukur pakai pensil belum? Udah. Udah. Pensil gini dulu. Dulu gini. Nah. Dulu yang pertama kali itu dimintakan ukur panjang dan lebar meja belajarmu dengan menggunakan pensil. Satuan ukurnya adalah semalam udah kita dijelasin. Ya. Nah, udah kan? Nah nanti setelah udah diukur pakai pensil baru diukur pakai penggaris. Nah setelah diukur pakai penggaris, berarti kan dua-dua udah dilaksanakan kan? Baru ukur panjang pensil menggunakan penggaris. Baru ukur pensilnya pakai penggaris. Berapa panjangnya? 17. Nah setelah itu bandingkan hasil pengukuran langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1 apa? Pakai pensil. Satuannya apa? Pensil. Berapa tadi panjangnya meja ini kemarin? 100? Pakai pensil. Oh, pakai pensil. Pakai pensil berapa? Belum. Ah. Pakai pensil dulu. Berapa pensil dia? Sampai ke sini ke ujung. 7,6 Ya, ambil dari ujung. Ah, dari ujung. Nah, baru ketemu perbandingannya. Dah. Sampai 17 dulu. 17, 12. Oke. Tuh. Jadi ini Ini udah berapa tadi kan? Udah berapa panjang pensilnya? Belum diukur pakai pensil. Pakai pensil dulu diukurnya baru pakai ini. Makanya tadi Pak di awal tuh Pak baca langkah. Ini udah. Udah dapat belum? Mana? Pakai pensil berapa? Satuannya. Satuan pensil tadi berapa? Panjang pensil. Sekarang berapa pensil satuannya panjang tadi? Berapa pensil? Nah, coba. Sama ada ini apa? Ada setengah. Ada setengah. Satu pensil. Ini yang pada 6 7 6,5 pensil. Berarti satuannya di sini disebut dengan 1. Berarti yang pertama kan catatan dulu kan disuruh catat ya. Yang pertama dia 6,5 pensil. Berarti kan ini kan besarannya. Berarti ini satuannya kan. Nah, baru yang kedua Pak. Pakai penggaris. Dengan menggunakan sentimeter. Berapa sentimeter panjangnya? Tadi. Katakanlah 125,5 sentimeter. Nah, baru yang ketiga apa? Bandingkan ini dengan ini. Nah, di sini kan ketiga Pak. Ukur panjang pensil menggunakan penggaris. Baru ukur panjang pensilnya. Berapa panjang pensilnya tadi? 18. Panjang pensil 18 cm.
Nah, bandingkan hasil pengukuran langkah 1 dan 2. Oke. Nah, membandingkan antara panjang pensil 1 dan 2, pembandingannya di mana? Ada satuan, terdapat perbedaannya satuan baku dan tidak baku kan? Kan di situ jadi bedanya. Betul nggak? Nah, kesamaannya nantinya bisa dilihat. Di sini kan cuma diminta perbedaannya. Kalau pada poin pertama dia pensilnya satuan 6,5 pensil. Satuan kedua 125,5 cm. Yang mana satuan baku, mana satuan tidak baku? Dah, mulai lanjutkan. Oke, ini dah. Benar. Berapa panjangnya? Ya, ini dulu mana tadi? Berapa itu? Dari dulu ini ukur panjang dan lebar. Ini berarti kan? Jadi ukur panjangnya, lebarnya, dan berapa pensil? Satuannya mana? Satuan pensilnya. Berapa? 1, 2, 3. Baru berapa? Hah? Nah, itu baru Panjang lebar dan kualitas aluminium. Mana aluminium tadi? Satu lagi mana? Kan ada satu. Nah ini dah. Mana? Mana yang udah? Ini apanya nih? Ini yang ada ulah dan yang jari. Kalau ini jangan dulu. Pak, ini dada sih. Jadi kecil dah. Udah. Nah. Nah. Berapa pensil? Terus panjang ini jadi jumlahnya kalau dikalikan dia berapa? Kalau dia dijadikan luas? Nah, belum kan kita buat panjang aja kan? Nah, yang satuannya mana? Satuan panjang. Pakai penggaris. Yang pakai penggaris. Ini. Oke. Panjang meja dengan yang kedua. Ulangi langkah 1 dengan menggunakan penggaris dengan 1 ukuran cm. Oke. Sekarang dari guru yang pakai penggaris. Nah, dapat. Oke. Ini ya. Nah, sekarang yang ketiga ukur panjang pensil menggunakan penggaris. Nah, bandingkan hasil pengukuran langkah 1 dan 2. Nah, bandingkan antara langkah pertama ini kan langkah pertama, ini langkah kedua. Berarti bandingkan ini dengan ini. Apa perbandingannya? Nah, di sana kan ada papan tulis tadi kan? Ah, satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, kalau pada satuan baku dia terdapat berapa titik, sedangkan pada pensil terdapat berapa pensil. Berarti kan ini satuannya yang membedakannya, membandingkannya. Nah, tapi jumlahkan ini. Nah, untuk menyinkronkannya antara satuan baku dan satuan tidak baku coba ini kalikan. Sini. Sama nggak ini? Kan bisa lihat jadinya kan? Oke, sudah? 7,6 kali 17. Yang kedua. Berarti tabel pertama sudah selesai? Tabel pertama udah? Sudah? Ibu, sudah selesai? 3,5. Nah, ini apa yang gue minta? Begitu, 3,5. Enggak, ini bukan yang bukan. 3,5 kan? Nah, 3,5 kan itu lebar tuh. Pensil. pensil, satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau agak sampai di depan. Nah, pensil gimana? Berapa pensil Kalau tadi? kalau di depan. Tadi kan berapa meter? 4,5. 3,5. 4,5 Berapa pensil? 3,5 pensil. Yang pensil.
Tingginya berarti panjang 7. Hebat, jika bersama kita sampai tidak baku. Oke, tinggi pakai tinggi juga. Berapa tinggi Pak? Berarti tingginya bagus. Nah, pengukuran tinggi dengan menggunakan milimeter. Dari berarti kurang. Garis berapa banyak? Oke, berarti langkah pertama yang di sini kita ukur panjang pensil menggunakan garis dari itu. Nah, coba. Ini memang perbandingan itu memang kita bertasa. Selanjutnya bandingkan hasil pengukuran angka 1 dan angka 2. Gimana? Yang siapa? Ini. Yang ini nih. Bedanya terdapat pada satuannya. Satuannya. Nah, satuannya 1/2. Yang kedua, karena melihat jumlah angka ini, jumlah 1,5 ini bagaimana samakah ini dengan ini? Ya, balik cuma juga ukur. Ya, Kalau aluminium ini ada 2 di sini. Nah, panjang ini. Ini kalau 6, 8, 5 tambah 17, 28. nah ini ukur sesuai dengan ini. Oh, ini tadi. Itu apa? Panjang, lebar, tinggi, berarti diukur panjang, lebar. Nah ini pada baru. Bukannya 5, 3, 5, Nanti kamu boleh gunakan ini. Berarti pada poin yang Oke, kalau udah siap tabel pertama, baru langsung ke tabel yang kedua. Oke, tabel yang pertama itu ada 2 balok yang Bapak minta dipakai, sama-sama aluminium. Ya, boleh ini yang balok ini boleh pilih yang aluminium boleh, yang kayu boleh, apa boleh. Udah. Nah ini, jadi ada 2 ini nanti yang kamu ukur. Perhatikan, halo. Perhatikan, kalau di tabel pertama masuk tabel yang kedua nomor 4. Mengukurannya dengan menggunakan 2 penggaris dan jangka sorong. Mana yang lebih kita melihat keakuratannya? Oke, silakan. Yuk. Duduk. Ini ada apa? Jadi? Namanya ini berarti elah. Itulah. Udah ini? Udah. Sama? Belum. Belum. Ini ngapain? Udah. Ya, lama. Udah.
Nah, yang dikerjain apa? Kenapa ada motornya tadi? Hah? Oh, bisa. Empat tambah 24 berapa? Dah. Dikerjain. Kita nggak ngomong dari tadi. Ya. Oke. Ada yang udah selesai? Ini udah belum? Ya, ada kerja yang lain-lain udah selesai. Ini kerja yang apa? Selesai. Udah? Ini udah. Dengan penggaris. Yang Bapak tambahkan ya. Kalau itu gimana? Baloknya satu aja, nggak usah semua baloknya, satu aja. Karena itu ukurannya sama semua. Yang Mas Sarok? Kalau yang pakai penggaris? Apanya? Panjang, tinggi? Oh iya. Bisa penggaris. Udah itu nggak usah lagi, sama aja, itu sama semua. Sama sih, Udah. penggaris berapa? Ini panjang tinggi udah. Ya panjangnya, tingginya, lebarnya. Nah. Enggak. Kalau sudah didiskusikan, kalau sudah selesai diukur, mana yang diukur masukkan ke tempatnya. Setelah itu diskusi 5 menit untuk membahas apa-apa yang kamu temukan dari situ. Sudah Pak? Nah, setelah itu baru kita buat laporan kelompok. Oke, yang udah selesai silakan dikumpul, dimasukin ke dalam apanya. Ya? Nah, ini udah selesai berarti. Kita sih. Udah ya. Nah, ini pakai jaga sorong. Pakai garisnya. Nah, iya. Boleh. Nah, jadi bisa lihat ada perbandingan. Nah, baru didiskusikan. Nah, kalau udah selesai, masukkan ke dalam. Ya udah, ini kan udah selesai kan? Belum, belum. Belum itu. Belum. Nah, gua bantu. Ya. Ini udah ada. Ya. ini kubus. Oke, buat. Tapi juga nyari airnya. Sudah? Oke, 5 menit kita langsung laporan kelompok. Ya. 4 menit lagi. Oke. Ya, dipresentasikan hasilnya setiap kelompok. Situ juga ukur lebar.
Ini kalau untuk mengukur lingkaran. Ya, ini kan. 1, Berapa? Eh? 1, Udah? Udah catat? kan itu lebarnya, Jo. mana panjang mana tuh? Panjangnya, Ini dah? panjangnya berapa? Tuh. Cepat lah. Ini lihat di dalam dulu. Woi, Dul. Kalau sudah masukkan ke dalam. Oke, yang sudah. Oke, baik. Silakan di ini kan masing-masing kelompok Mana pensil tadi? Pensil. masukkan ke dalam. Sudah selesai. Masukkan lagi ke dalam kitnya. Alat-alatnya sudah. Masukkan alatnya ke dalam kit. Ah, di mana tadi dapatnya? Ah. Tadi tuh bapak udah keluarkan, tuh ngapa nggak kau kerjain? Sudah selesai. Nah, masih dalam kit. Ya, kitnya letakkan di samping. Kit letakkan di samping. Sudah, oke. Ini kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kelompok 4. Ya udah clear. Kelompok 3 clear. Kelompok 1 clear. Oke. Datang ke sana. Kelompok 1. Nah, itu ada yang belum masuk. Jangan ada yang nggak masuk. Masukkan semua. Sudah? Jangan ada yang nggak masuk ya, masukin semua. Yes. Oke. Itu apa lagi nih, Mei? Lagi. Dan masukin semua dalam. Oke, itu kelompok 6. Kitnya letak di sana. Kelompok 1, kitnya letak di sana. Ke samping. Oke, ini kelompok 2, cepat. Dan semua 1, 2, 3, 4. Mana lagi? Mana lagi? Oh, hadir. Lagi di sunat. Iya, tadi berapa? Nah, kita dulu situ. Dan sudah, oke. Baik. Silakan kelompok 4 lah. Kelompok 4 sampaikan presentasinya. Setelah itu kelompok Pak, yang lain perhatiin ya.
Ang
meja belajar. Panjangnya adalah tapi mengukur meja belajar. Panjangnya adalah 122 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya adalah 71 cm. Dan kami juga mengukur balok aluminium dengan menggunakan jangka sorong. Panjangnya adalah 5,5 cm, lebarnya 1,5 cm, dan tingginya 5,5 cm. Dan kami juga mengukur balok aluminium dengan menggunakan penggaris. Panjangnya adalah 5,6 cm, lebarnya adalah 1,9 cm, dan tingginya adalah 5,5 cm. Kesimpulannya, mengukur menggunakan pensil lebih simpel, kurang akurat. Sementara dengan menggunakan penggaris logam lebih akurat. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa yang mau menanggapi? Ya, silakan. Sebelum duduk, ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Enggak ada? Oke, kalau tidak ada kita ambil satu kelompok lagi dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Di sampingnya ada yang tulis. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Asyifa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Kami mengukur panjang meja belajar dengan satuan yang baku yaitu menggunakan penggaris. Panjang yang kami dapatkan ialah 121,5 cm, lebar yang kami dapatkan adalah 61,5 cm, dan tinggi yang kami dapatkan 68,5 cm. Kemudian kami mengukur dengan satuan tidak baku alias menggunakan sebuah pensil. Panjang yang kami dapatkan 8,3 dan lebar yang kami dapatkan 4,3 dan tinggi yang kami dapatkan ialah 6,6. Kemudian kami mengukur balok panjang menggunakan penggaris. Yang kami dapatkan panjang 5,7, tinggi 1,9 dan lebar 1,9. Kemudian kami menggunakan jangka sorong. Yang kami dapatkan adalah 5,4 panjangnya, 1,5 lebarnya dan 1,5 tingginya. Kami juga mengukur balok menggunakan penggaris. Hasil yang kami dapatkan adalah 1,9 panjangnya, 1,9 tingginya, dan 1,9 lebarnya. Kami juga mengukur dengan jangka sorong. Yang kami dapatkan panjangnya ialah 1,7, tinggi 1,7, dan juga lebar 1,7. Jadi kesimpulannya adalah mengukur dengan pensil akan mudah tapi tidak akurat. Mengukur dengan penggaris bisa menjadi lebih akurat, tapi mungkin bisa ditemukan kekeliruan. Mengukur dengan jangka sorong akan jauh lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan duduk. Setelah kita melihat bahwa ada perbedaan antara angka yang ditemukan dengan menggunakan penggaris, jangka sorong dan pensil. Nah, ada perbedaan. Maka dari situ bisa kita lihat muncul ada satuan baku dan satuan tidak baku. Baik, sampai sini kira-kira ada yang mau simpulkan materinya? Ada yang mau menyimpulkan? Enggak ada? Enggak ada? Enggak ada yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan apa nih Pak? Ya, berarti yang disampaikan. Yang disampaikan, ada yang bisa disimpulkan? Yo. Namun hanya beberapa alat pengukur yang bisa dijadikan sebagai pengukuran yang tepat. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, dia banyak dapat alat ukur, tapi hanya satu yang bisa digunakan untuk mengukur yang lebih tepat. Ada yang lagi? Tidak ada? Hah? Ada? Oke, jadi kita simpulkan bahwa dalam mengukur penggunaan alat ukur itu ada dua. Yang pertama ada ukuran baku dan ada satuannya tidak baku. Jadi maaf, besaran pokok ada besaran yang diturunkan berdasarkan dari
besaran itu sendiri, itu besaran turunannya. Sorry. Yang kedua, satuan itu ada dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku. Nah, jadi udah kita lihat di sana itu bahwa ada perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi bahkan dari satuan yang sudah ditetapkan secara internasional ternyata terdapat juga ada perbedaan. Ya, walaupun tidak begitu jauh. Contoh antara penggaris dengan jangka sorong. Jadi di sana kalau kita lihat bahwa dari alat ukur ada yang lebih akurat. Jadi mencari keakuratan suatu alat ukur itu harus dicari lagi yang lebih akurat. Contohnya seperti jangka sorong dengan penggaris tadi. Jadi dengan penggaris itu lebih akurat ketimbang daripada penggaris. Baik, itu aja yang kita sampaikan hari ini. Pertemuan kita. Jadi untuk besok kita melakukan lagi pengukuran dengan mengukur yang bersifat. Kita lanjut. Untuk pertemuan ke depan kita akan menggunakan alat ukur yang lainnya. Ya, menggunakan alat ukur yang lain seperti kita menggunakan micrometer scope. Itu aja yang dapat kita sampaikan. Tugas di rumah silahkan untuk mengerjakan pada halaman 102. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Selamat sejahtera. Terima kasih Bapak atas waktunya pada hari ini sudah memberikan kepada kami dalam masa observasi. Terima kasih juga kepada Al-Quran dan Al-Quran juga dalam rangka observasi juga. Nah, di sini saya dan rekan-rekan kami sebagai pasca observasi dalam Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya lakukan juga ada beberapa yang saya sampaikan dari hasil observasi yang lainnya Pak ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan yang sudah baik? Yang kita lakukan, saya lakukan saat ditanya itu, kita langsung pada objek sesuai dengan materi. Jadi objek, anak akan lebih mudah mengetahui kalau kita langsungkan ada karya objek. Jadi kita tidak saja di tulis, tapi langsung anak kita datang dengan objeknya. Mari kita ibu lihat, ibu saksikan anak kita tampilkan dengan sheet. Mereka kita suruh untuk memilih alat yang digunakan sesuai dengan isi LDK. Nah, jadi dengan demikian, dengan isi LDK yang mereka pelajari, mereka baca, itu mereka mencari sendiri mana alatnya, yang mana penggaris, yang mana jangka sorong, yang mana balok, yang mana balok persegi panjang. Mereka cari sendiri sesuai dengan yang ada pada lembar ujian. Nah, mereka buka, mereka buat sendiri. Setelah itu dengan mereka sudah temukan ternyata mereka senang, mereka gembira. Nah, ini adalah salah satu metode yang kita gunakan bagaimana supaya anak mengenali itu. Nah, dengan kita adakan pada bendanya sehingga anak tahu. Dan mereka kan ada bertanya, Pak, ini gimana Pak carinya ini? Nah, kenapa? Ternyata tidak ada, tapi di LKPD-nya ada. Nah, dan mereka ada beberapa kelompok yang di antara mereka sudah menjawab. Nah, dengan dijawab oleh temannya sendiri, akhirnya mereka paham. Oh, ini ternyata. Jadi di antara anak-anak itu mengembangkan justru motorik anak-anak, kita langsung hadapkan pada bendanya. Jadi mereka akan lebih paham ketimbang kita belajar berbicara. Mungkin itu yang satu yang perlu kita berikan pada anak-anak. Itu satu kebaikan yang kita berikan pada anak-anak. Di sini ada beberapa pada saya refleksi
Yang perlu dipertimbangkan itu mungkin dari sarana itu. Sarana itu dan dengan adanya sarana itu anak langsung objek. Nah kalau kita masuk pada sarana, walaupun di awalnya sarana itu kan memang sudah ada, tapi kan disebabkan dengan waktu dan penggunaan proses penggunaan, ini kan terjadi kerusakan, terjadi hilang misalnya kan. Nah sehingga sarana ini yang perlu ditambah kembali. Yang penting sarananya dan prasarananya itu mencukupi, paling tidak berapa kelompok bisa cukup untuk berapa kelompok sesuai dengan kelompok yang dilakukan. Begitu. Ya. Ya. Dari saya sih Pak, belajar Bapak ini sudah menarik sebagai anak setuju ya Pak ya, apalagi baru mengenal dengan penyakit kita juga pasti antusiasnya akan lebih tinggi karena perdana di SD yang sebelumnya tidak ada, di SMP ada, nanti sangat antusias bagi mereka dan belajar Bapak itu juga menarik dan itu juga akan menjadi referensi Bapak